Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis sistem informasi akuntansi penjualan PT Raja Jawa Makmur. Kelompok kami beranggotakan Widi Witriani sebagai pemateri pertama, Cahyani Nur Alfiah sebagai pemateri kedua, Margaret Silviana sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penulisan buku sistem informasi akuntansi ini, penulis hanya membatasi ruang lingkup pada sistem berjalan, penjualan secara kredit pada PT Raja Jawa Makmur, dimulai dari proses penerimaan pesanan, proses pengecekan barang, proses pengiriman barang, proses pembayaran, proses pembuatan laporan. Ruang lingkup program dimulai dari menu master, yaitu data user, data akun, data barang, data pelanggan. Transaksi dimulai dari pesanan, pembayaran, jurnal, dan laporan penjualan per bulan. Pembahasan kami kali ini ada 8. Yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua ada proses bisnis sistem berjalan, yang ketiga diagram sistem berjalan, yang keempat ada dokumen masukan dan keluaran, yang kelima permasalahan dan alternatif pemecahan permasalahan, yang keenam kesimpulan dan saran, yang ketujuh daftar pustaka, yang kedelapan penutup. Perkenalkan, nama saya Widi Witriani sebagai pemateri pertama. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasinya sendiri adalah pemilik langsung ke admin, dari admin ke sales, dan dari sales langsung kepada kepala gudang. Mereka memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada pemilik. Pemilik memiliki tugas dan fungsinya sebagai memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan dan membuat aturan-aturan kepegawaian, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan. Dan yang terakhir ada mengangkat dan memberhentikan pekerja. Yang kedua ada admin. Admin memiliki tugas dan fungsinya sebagai membuat laporan pendapatan bulanan, mengarsip data, dan membuat faktur penjualan. Yang ketiga ada kepala gudang. Kepala gudang memiliki tugas dan fungsinya sebagai membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusinya, mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar sesuai dengan SOP, melakukan pengecekan barang yang diterima sesuai SOP, memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan, memastikan aktivitas keluar masuk barang lancar, dan melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari gudang atau ke gudang. Yang keempat ada sales. Sales memiliki tugas dan fungsinya sebagai memproses pesanan dan membayar dari pelanggan dan pembayaran dari pelanggan. Lalu mengirim barang kepada pelanggan, menjamin kepuasan pelanggan, dan mencari mitra kerja. Yang selanjutnya adalah proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama ada penerimaan pesanan. Penerimaan pesanan memiliki alur kerja sebagai yaitu pelanggan memberikan surat pesanan kepada sales, kemudian sales menerima surat pesanan dari pelanggan. Kemudian sales akan mencocokkan barang yang ada di pesanan dengan yang tersedia di gudang. Jadi dicocokkan terlebih dahulu. Kemudian sales akan menghubungi gudang untuk meminta daftar barang-barang yang tersedia. Kemudian gudang akan memberikan daftar barang yang tersedia di gudang kepada sales. Kemudian, sales akan memberikan kepada pelanggan barang apa saja yang tersedia. Jika pelanggan tidak setuju, maka daftar pesanan akan dikembalikan. Tapi, jika pelanggan setuju, maka pesanan akan diproses sales. Kemudian, sales akan memberikan form surat orderan pelanggan ke admin untuk proses pembuatan faktur jika sudah dibuat faktur oleh admin. Kemudian, sales mengirim barang ke pelanggan sesuai faktur pesanan yang sudah dibuat. Setelah itu, sales akan memberikan faktur putih kepada pelanggan sebagai tanda bukti barang pembelian. Kemudian, salinan dari faktur yaitu faktur merah akan disimpan oleh sales untuk diberikan kepada admin. Yang kedua ada pengecekan barang. Pengecekan barang memiliki alur yaitu sales akan memberikan daftar barang yang akan dikirim melalui faktur merah yang sudah disimpan sebelumnya. Kemudian gudang menerima daftar barang. Setelah itu, gudang akan menyiapkan barang sesuai pesanan yang ada di faktur merah. Terus,
bagian gudang memberikan barang kepada sales, kemudian menerima barang yang telah disiapkan oleh gudang. Yang ketiga ada pengiriman barang. Pengiriman barang sendiri memiliki alur, yaitu sales mengirim barang kepada pelanggan sesuai pesanan. Kemudian pelanggan menerima barang yang telah dikirim oleh sales. Kemudian pelanggan mengecek barang tersebut. Dan yang keempat ada pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran kepada sales, kemudian sales akan menyetorkan uang pendapatan beserta faktur merah kepada admin. Dan yang terakhir ada pembuatan laporan. Pembuatan laporan memiliki alur tersendiri, yaitu admin membuat laporan pendapatan per bulan dan dokumen yang diarsipkan. Kemudian admin menyerahkan laporan pendapatan per bulan dan dokumen yang diarsipkan. Kemudian pemilik menerima laporan pendapatan per bulan dan dokumen yang diarsipkan dan di-ACC. Pemilik mengembalikan laporan tersebut, kemudian admin menerima laporan tersebut dan dilaporkan lalu diarsipkan. Perkenalkan, nama saya Cahyani Nur Alfiah, saya pemateri 2. Saya akan menjelaskan tentang diagram activity sistem berjalan use case diagram. Yang pertama, staf purchase. Staf purchase membuat PO melalui staf administrasi. Yang kedua, staf gudang membuat surat jalan melalui staf administrasi, membuat invoice, memberikan invoice. Yang ketiga, customer melakukan pembayaran mempunyai dua proses, yang pertama dengan cash, yang kedua dengan transfer. Yang keempat, manajer mempunyai 5 proses. Yang pertama, melakukan rekap pembayaran, kedua, melakukan rekap piutang, ketiga, membuat laporan piutang, keempat, memeriksa laporan piutang, dan kelima, memberikan hasil laporan piutang. Memberikan hasil laporan piutang kepada direktur dan diserahkan kepada direktur. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang diagram activity sistem berjalan. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran 80% via transfer dan mengirim bukti pembayaran via fax. Yang kedua, bagian keuangan. Menerima, membayar beserta bukti. Yang ketiga, staf penjualan. Staf penjualan mempunyai 3 proses. Yang pertama, menerima konfirmasi status pembayaran customer. Yang kedua, membuat kwitansi pelunasan dan faktur penjualan. Yang ketiga, menyerahkan kwitansi pelunasan dan faktur penjualan. Yang keempat, bagian pengiriman, kemudian menerima, kemudian memberikan kwitansi pelunasan dan faktur penjualan, dan kemudian pelanggan menerima kwitansi pelunasan beserta faktur penjualan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang dokumen masukan dan keluaran. Dokumen masukan adalah bentuk dari dokumen-dokumen yang masuk atau menerima melalui proses. Dokumen masukan yang digunakan adalah dokumen surat pesanan dan nota merah. Dokumen keluaran adalah bentuk dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan atas terjadinya proses. Dokumen keluaran yang dimaksud sebagai berikut: dokumen nota putih dan dokumen laporan per bulan. Kenalkan, saya Margaret Silpiana dengan NIM 1190341. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan alternatif pemecahan masalahnya. Permasalahan pokoknya, proses bisnis penjualan yang sedang berjalan di PT Raja Jawa Makmur ini sudah tertata dengan baik. Namun memperoleh beberapa permasalahan yang sedang dialami oleh PT Raja Jawa Makmur, yaitu sistem pencatatan penjualan dan pembuatan laporan masih menggunakan mikroskop Excel dan buku besar, sehingga data dapat dimanipulasi dengan tidak menutup kemungkinan hilang. Penyimpanan data atau file yang ada pada PT Raja Jawa Makmur masih tercampur dengan data atau file yang ada, sehingga menyulitkan dalam pencarian atau data file yang dibutuhkan. Laporan penjualan tidak akurat karena masih menghitung dan membuat laporan masih menggunakan buku besar. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu harus dibuatkan program yang memudahkan pencatatan keuangan sama keaslian data. Kedua, sebagai media penyimpanan menggunakan database agar data yang tersimpan terjaga dengan aman dan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penyimpanan secara manual.
Mengubah sistem pembuatan laporan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga memudahkan dalam hal pembuatan laporan agar lebih cepat dan akurat. Di sini kami menyimpulkan bahwa satu, dengan menggunakan aplikasi berbasis desktop akan memudahkan dan membantu penggunaan seperti admin, sales, dan pemilik dalam menjalankan pekerjaan. Kedua, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data karena pencatatan sudah terkomputerisasi. Ketiga, penyimpanan menggunakan media penyimpanan database akan lebih terjamin keamanannya. Saran-saran dari kami, pelatihan dalam penggunaan program sangat diperlukan sebagai petunjuk penggunaan program untuk mengantisipasi kesalahan dalam menggunakannya. Kedua, untuk keamanan data program ID user dan password disarankan untuk pengguna merahasiakan ID user dan password tersebut. Ketiga, agar tidak terjadi kerusakan pada hardware dan software, disarankan untuk backup data secara berkala. Ini daftar pustaka yang kami ambil. Sebagai penutup, kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, dosen kami Ibu Ratnawati Mkom yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulisan dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.